Selamat datang di Comic Soul, tempat di mana cerita-cerita seru dari dunia manhwa hadir untuk kalian semua. Kali kita akan membahas salah satu manhwa yang bikin penasaran dan gak bisa berhenti baca, The Tomb Raider King. Bayangkan dunia di mana artefak ajaib bermunculan, petualangan mematikan dimulai, dan seorang pria kembali untuk membalas dendam. Siap untuk menyelami dunia penuh aksi ini? Tapi sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah like video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Oh, dan jangan lupa share ke teman-temanmu yang suka manhwa juga ya. Karena di sini, kita pecinta komik punya tempat berkumpul. Yuk, langsung aja kita mulai petualangan di Tomb Raider King. Di dunia yang dikuasai oleh kekuatan artefak kuno, setiap benda ajaib menjadi kunci kekuasaan dan kehancuran. Artefak ini bukan sekadar benda mati, melainkan entitas hidup yang memilih pemiliknya atau menghancurkannya. Seo Ju-heon, seorang penjarah makam terkenal, berada di puncak kejayaannya hingga satu pengkhianatan mengubah segalanya. Dikhianati oleh orang yang paling ia percayai, ia menemui akhir tragis terkubur di bawah reruntuhan makam yang ia coba taklukkan. Namun, takdir memberinya kesempatan kedua. Ketika ia membuka matanya, Ju-heon kembali ke masa lalu, tepat sebelum dunia sepenuhnya dikuasai oleh artefak. Dengan semua ingatan tentang masa depan, ia bersumpah untuk membalas dendam, merebut artefak paling kuat, dan menghancurkan organisasi yang pernah memperbudaknya. Dunia ini mengira mereka mengendalikan artefak, tapi kali ini aku yang akan mengendalikannya. Perjalanan menuju tahta Raja Penjarah Makam dimulai. Namun, di dunia penuh intrik, kekuatan, dan pengkhianatan, tidak ada yang benar-benar seperti kelihatannya. Akankah Ju-heon berhasil, atau justru tenggelam dalam permainan artefak yang jauh lebih besar dari dirinya? Berikut adalah pengenalan karakter dalam The Tomb Raider. Karakter utama, Seo Ju-heon. Protagonis utama, cerdas dan licik. Mantan agen TKBM yang dikhianati kembali ke masa lalu untuk membalas dendam dan merebut artefak. Penguasaan artefak, kecerdasan strategis, dan pengalaman luas menjelajahi makam. Tokoh Antagejun, pemimpin TKBM, sosok manipulatif yang mengeksploitasi artefak untuk kekuasaan. Pemimpin kuil artefak, penjahat utama yang ingin mengendalikan dunia dengan artefak, misterius dan sangat kuat. Tokoh pendukung, mantan ahli strategi TKBM, kini sekutu Ju-heon, cerdas, pragmatis, tetapi penuh rasa bersalah. Iron Holton, dokter muda dengan artefak penyembuh, baik hati, empatik, dan sering menjadi penyelamat tim. Mantan tentara bayaran, ahli strategi militer yang setia pada Ju-on, berani dan tegas. Rival Ju-on yang kadang menjadi sekutu sementara, arogan tetapi memiliki rasa keadilan. Karakter Chong, peneliti cerdas yang bergabung dengan Ju-heon. Tae-sok, loyalis TKM yang menjadi penghalang Ju-heon. Karakter ini dunia yang penuh aksi, intrik, dan drama. Di suatu pagi yang tampaknya biasa, dunia dikejutkan dengan fenomena aneh. Artefak-artefak kuno bermunculan di berbagai penjuru dunia. Artefak ini bukan sekadar benda kuno bersejarah, tetapi memiliki kekuatan supernatural yang tak terbayangkan. Beberapa mampu menyembuhkan penyakit mematikan, sementara yang lain memiliki kekuatan destruktif yang dapat menghancurkan kota dalam sekejap. Dunia berubah dalam sekejap. Keberadaan artefak ini tidak hanya menjadi berkah, tetapi juga ancaman besar yang mengguncang keseimbangan global. Manusia terbagi menjadi dua kelompok besar. Mereka yang berusaha mempelajari dan menggunakan artefak untuk kebaikan, dan mereka yang serakah, yang hanya ingin menguasainya untuk keuntungan pribadi. Dalam kekacauan itu, lahirlah profesi baru, Tomb Raider, penjelajah makam yang berusaha menemukan artefak sebelum jatuh ke tangan yang salah. Seo Ju-heon, sang tokoh utama, adalah salah satu Tomb Raider paling terkenal. Ia adalah legenda di kalangan para pemburu artefak, dikenal karena insting tajam, keahliannya dalam membaca jebakan, dan kecerdasannya dalam menyusun strategi. Namun, hidupnya tidak seindah reputasinya. Di balik keberhasilannya, ia menyimpan dendam mendalam terhadap orang-orang yang telah mengkhianatinya. Dalam perjalanan mencari artefak, Ju-heon bekerja untuk sebuah perusahaan besar, TKBM, yang dikenal sebagai salah satu penguasa dunia artefak. Namun,
Di balik kerjasamanya dengan perusahaan tersebut, Joo Hyun menyimpan rahasia. Ia tahu betul bahwa TKBM adalah entitas yang berbahaya, penuh dengan orang-orang licik yang tidak segan-segan mengorbankan siapapun untuk mencapai tujuan mereka. Suatu ketika, Joo Hyun ditugaskan untuk mencari artefak yang sangat kuat dan misterius. Misi itu tampaknya seperti misi biasa, tetapi siapa sangka itu adalah jebakan. Para petinggi TKBM yang merasa Joo Hyun terlalu berbahaya dan tidak lagi berguna memutuskan untuk menghabisinya. Dikhianati oleh teman-temannya, Joo Hyun menghadapi kematian tragis di tangan artefak itu. Namun, saat ia merasa dirinya akan menghilang selamanya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Artefak misterius yang ada di tempat tersebut memberinya kesempatan kedua. Ia terbangun di masa lalu. Di momen ketika ia masih menjadi Tomb Raider pemula, Seo Joo Hyun memulai kembali hidupnya dengan tekad yang membara. Setelah kembali ke masa lalu, Joo Hyun menyadari bahwa setiap keputusan yang ia buat kali ini harus lebih tajam dan lebih berhati-hati. Tidak ada tempat untuk kesalahan. Masa depan dunia ada di tangannya. Seo Joo Hyun telah memulai langkah pertama untuk membalas dendam dan mengubah nasibnya. Setelah kembali ke masa lalu, ia memanfaatkan setiap momen untuk merebut artefak yang akan membantunya di masa depan. Ketika ia memulai pencarian artefak pertama, artefak penyembuhan, Joo Hyun menunjukkan kecerdasannya dengan memanfaatkan pengalaman masa depan untuk menavigasi jebakan rumit di dalam makam. Mereka pasti berpikir ini makam biasa, tapi mereka tidak tahu ini adalah makam untuk penyembuh abadi. Di depan altar artefak, ia berbicara seolah sedang menantang nasib. Jika aku tidak melakukannya sekarang, aku akan menjadi pecundang selamanya. Kali ini semuanya harus berubah. Dengan keberanian, ia mengambil artefak itu, memulai perjalanannya menuju takdir sebagai raja penjara makam, sekaligus mencegah pengkhianatan yang dulu menghancurkan hidupnya. Pada awal perjalanan, Joo Hyun mendatangi makam yang ia ketahui memiliki artefak penyembuh. Ia tahu waktu sangat penting karena di masa lalu, artefak ini jatuh ke tangan TKBM. Dengan langkah hati-hati, ia memasuki makam kuno yang penuh jebakan. Saat ia menyusuri lorong gelap, suara langkah kaki yang menggema membuatnya berhenti sejenak. Terlalu sunyi. Di tempat seperti ini, jebakan biasanya ada di sekitar. Gumam Joo Hyun sambil mengamati dinding dengan cermat. Tiba-tiba, lantai di bawahnya mulai retak dan ujung tombak keluar dari celah-celah dinding. Seperti dugaanku, tapi jebakan sepele ini terlalu lambat untukku. Dengan gesit, ia melompat dan menggunakan tali khusus yang ia bawa untuk meluncur ke sisi lain ruangan. Di tengah ruangan utama makam, artefak penyembuh itu melayang di atas altar. Tapi Joo Hyun tidak terburu-buru. Artefak ini pasti dijaga oleh sesuatu, pikirnya. Benar saja, sesaat setelah ia mendekati altar, patung besar di sudut ruangan mulai bergerak. Patung itu berubah menjadi penjaga makam yang memegang pedang raksasa. Manusia, kau tidak layak menyentuh artefak ini. Suara penjaga itu menggema dengan nada ancaman. Layak atau tidak, itu bukan urusanmu. Joo Hyun merespons sambil tersenyum sinis. Pertarungan berlangsung sengit. Penjaga itu menyerang dengan serangan mematikan, tetapi Joo Hyun dengan pengalamannya mampu memanfaatkan jebakan di ruangan itu untuk mengalahkan penjaga tersebut. Saat ia akhirnya meraih artefak itu, suara lembut terdengar di kepalanya. Pemilikku, aku adalah artefak yang melayani kehidupan. Apakah kau akan menggunakanku dengan bijak? Tentu saja. Bijak menurutku, tentu saja. Jawab Joo Hyun dengan senyuman nakal. Setelah berhasil mendapatkan artefak itu, ia tidak langsung berhenti. Ia tahu bahwa waktunya terbatas sebelum TKBM menyadari aksinya. Di masa depan, organisasi ini adalah musuh terbesarnya, jadi ia bertekad untuk selalu selangkah lebih maju. Beberapa waktu kemudian, Joo Hyun menghadapi Chloe, seorang wanita cerdas yang menjadi ahli strategi untuk TKBM. Chloe dikirim untuk menangkapnya setelah laporan tentang aksi-aksinya sampai ke meja para petinggi TKBM. Dalam pertemuan pertama mereka, Chloe mengepung Joo Hyun dengan pasukan khusus TKBM di sebuah reruntuhan kuno. Akhir dari permainanmu, Seo Joo Hyun. Kau dikepung. Chloe berbicara dengan nada dingin, tetapi tatapannya menunjukkan rasa ingin tahu terhadap pria yang berdiri di depannya. Kau yakin ini permainan? Karena aku merasa aku sudah menang bahkan sebelum dimulai, balas Joo Hyun sambil tersenyum santai. Pertarungan pun pecah. Dengan kecepatan dan kecerdasannya, Joo Hyun berhasil mengelabui pasukan Chloe dan membuat mereka terjebak dalam jebakan makam. Saat Chloe akhirnya menyadari kesalahannya, ia menemukan dirinya hanya berhadapan dengan Joo Hyun di ruangan yang sempit.
Kenapa kau melakukannya, Chloe? Apa kau pikir TKBM benar-benar peduli padamu? Mereka memberiku kehidupan, tujuan. Itu lebih dari cukup. Chloe membalas, tetapi nada suaranya melemah. Kehidupan? Tidak. Mereka hanya menggunakanmu. Percayalah, aku tahu rasanya aku telah berada di posisi itu. Jika aku tetap berada di bawah mereka, kau hanya akan menjadi korban berikutnya. Ujar Ju-hyun, mencoba meyakinkannya. Chloe, kau hanya mengikuti perintah. Mengangkat alis. Perintah atau tidak, kau sudah melanggar hukum. Kau mencuri artefak yang bukan milikmu. Bukan milikku? Kau serius? Bagaimana kalau kita bicara tentang siapa yang sebenarnya mencuri, TKBM atau aku? Aku hanya mengambil apa yang tidak pantas mereka miliki. Percakapan itu memanas saat Chloe mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan Ju-hyun ada benarnya. Ketika jebakan makam tiba-tiba aktif, Jo-hyun dengan cepat menarik Chloe ke tempat aman. Jika aku benar-benar penjahat, aku sudah membiarkanmu mati di sini. Menggertakkan gigi. Jangan pikir ini membuatmu pahlawan. Aku tidak perlu menjadi pahlawan. Aku hanya harus menang. Percakapan ini menjadi awal dari perubahan Chloe. Meskipun awalnya menolak, ia mulai meragukan niat TKBM. Setelah beberapa pertemuan lagi, Chloe akhirnya bergabung dengan Ju-hyun, membawa keahliannya dalam strategi ke dalam tim. Seiring waktu, tim Ju-hyun mulai berkembang. Salah satu momen penting adalah ketika mereka bertemu Irene, seorang dokter muda yang memiliki artefak penyembuh yang kuat. Dalam misi penyelamatan di sebuah desa yang dihancurkan oleh artefak liar, Irene awalnya menolak bekerja sama dengan Ju-hyun. Kenapa aku harus mempercayai seseorang sepertimu? Kau hanya penjara yang mencari keuntungan. Mungkin aku penjara, tapi aku bukan pembunuh. Kau lihat sendiri apa yang mereka lakukan. Jika kau ingin membantu orang-orang ini, kita harus bekerja sama. Menatap ragu-ragu. Aku tidak tahu apa yang kau inginkan. Tapi, jika ini untuk menyelamatkan mereka, aku akan membantu. Dari sini, Irene mulai melihat bahwa di balik sikap licik dan arogan Ju-hyun, ada seseorang yang peduli pada orang lain, meskipun ia tidak pernah mengakuinya. Hubungan Irene dengan Chloe juga memperlihatkan dinamika yang menarik, karena Chloe seringkali merasa bersalah atas apa yang dilakukan TKBM di masa lalu. Irene, kau tidak perlu membenci kami semua. Aku tidak membencimu. Aku hanya tidak tahu apakah aku bisa memaafkan apa yang mereka lakukan. Aku juga merasa begitu. Tapi bersama Ju-hyun, kita bisa memperbaiki semua ini. Dan Edward, seorang mantan tentara yang memiliki keahlian dalam taktik pertempuran. Hubungan antara anggota tim ini menjadi bagian penting dalam perjalanan mereka. Dalam salah satu misi, mereka menghadapi organisasi lain yang mengincar artefak langka. Di sebuah makam yang penuh jebakan dan teka-teki, mereka menemukan artefak yang bisa mengendalikan pikiran. Tapi masalah muncul ketika artefak itu mengaktifkan dirinya dan mulai memanipulasi anggota tim. Aku tidak bisa mengendalikan pikiranku. Irene berkata dengan suara gemetar, matanya berubah merah karena pengaruh artefak. Irene, jangan dengarkan suara itu. Kau lebih kuat dari ini. Chloe berteriak, mencoba menyadarkannya. Namun pengaruh artefak semakin kuat. Dengan cepat, Jeon menyusun strategi. Fokus pada aku. Percayalah padaku. Katanya sambil mengalihkan perhatian artefak ke dirinya. Pertarungan melawan artefak itu menjadi salah satu ujian terberat mereka. Dengan kecerdasan dan kerjasama, mereka akhirnya berhasil mengalahkan pengaruh artefak itu dan mengklaimnya. Artefak ini menjadi senjata penting bagi Ju-hyun dalam pertempurannya melawan TKBM dan organisasi lainnya. Sebuah organisasi misterius yang bertanggung jawab atas kekacauan dunia. Ju-hyun berhadapan langsung dengan penguasa kuil artefak, sosok yang berada di balik kekacauan dunia. Dalam pertempuran terakhir melawan pemimpin kuil artefak, Jo-hyun menggunakan semua artefak yang ia kumpulkan selama perjalanannya. Namun, pemimpin kuil itu memiliki kekuatan yang sangat besar, yang membuat pertempuran itu hampir mustahil dimenangkan. Kau pikir kau bisa menghentikan takdir ini? So Jo-hyun, kau hanya pion kecil di permainan yang jauh lebih besar, kata pemimpin kuil dengan senyum licik. Takdir? Aku tidak percaya pada takdir. Aku percaya pada kekuatan untuk mengubahnya, balas Ju-hyun dengan penuh tekad. Pertarungan berlangsung sengit, dengan tim Ju-hyun memberikan segalanya untuk menghentikan pemimpin kuil. Chloe dan Edward terluka parah, sementara Irene menggunakan semua kekuatan artefaknya untuk menyembuhkan mereka.
Di tengah kekacauan, Ju Hyun menggunakan artefak pengendali pikiran untuk mengalihkan perhatian musuh. Dengan kecerdikan dan pengorbanan timnya, ia akhirnya mengalahkan pemimpin kuil dan menghancurkan sistem yang selama ini memanfaatkan artefak untuk tujuan jahat. Penutup yang emosional. Ketika semuanya selesai, Ju Hyun berdiri di atas reruntuhan kuil. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Kau bisa memiliki segalanya. Segalanya? Aku hanya ingin memastikan tidak ada yang harus melalui apa yang kita alami lagi. Ini bukan soal kekuatan Chloe. Ini soal kebebasan. Dengan senyum tipis, Jo Hyun menyadari bahwa meskipun perjalanannya penuh darah dan pengorbanan, ia berhasil mengubah dunia. Wah, nggak kerasa ya, kita udah sampai di akhir pembahasan seru kali ini. Gimana menurut kalian guys? Cerita di The Tomb Raider King bener-bener bikin nagih kan? Plot twistnya, aksinya, semua serba epic. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa kasih jempol alias like video ini ya. Dan yang belum gabung ke keluarga Comic Soul, ayo dong, klik tombol subscribe sekarang juga biar nggak ketinggalan video-video terbaru kita. Kalau kalian punya teman, saudara, atau siapa aja yang suka manhwa, share video ini ke mereka. Biar kita bisa bikin komunitas pecinta komik yang lebih seru dan rame. Terima kasih udah nonton sampai habis. Stay tuned untuk video-video keren lainnya di Comic Soul. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, dunia komik itu nggak ada habisnya untuk dijelajahi.